病。我杀他当然是轻而易举，而对你我心怀怨恨。这是你想？身门中敌竟如此不检点，身体变化确实明显，连伤口愈合都。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Berdiri di tepi lembah, Yang Kai melihat ke bawah dan menemukan bahwa dasar lembah itu berjarak sekitar 30 zang dari tempatnya berdiri sekarang. Xia Ningxiang melihat ke bawah gelangnya. Setelah waktu yang lama, dia melompat ke girangan. Semoga beruntung, tidak ada monster yang terlalu kuat di sini. Xia Ningxiang berkata sambil tersenyum, jika bukan karena tanggal 7 Juli tahun lalu, guruku dan aku hanya lewat di sini, aku khawatir kami tidak akan bisa menemukan misteri tempat ini. Pada saat itulah guru memutuskan bahwa aku harus memurnikan 9 Yin Ning Yuan. Yang Kai tidak banyak bertanya ketika dia dalam perjalanan beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang setelah dia tiba di tujuannya, jika 9 Yin Ning Yuan muncul, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku akan memberitahumu nanti, Xia Ningxiang menjawab. Yang Kai bingung, tetapi karena aku telah berjanji untuk membantumu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Kemarilah, Xia Ningxiang melambaikan tangan pada Yang Kai. Yang Kai menatapnya. Kenapa? Aku akan membawamu turun. Aku bisa melakukannya sendiri. Yang langsung menolak. Setelah itu, dia langsung maju ke depan. Di tengah teriakan Xia Ningxiang, Yang Kai dengan cepat jatuh. Xia Ningxiang ketakutan. Kekuatan Yang Kai tidak tinggi. Bagaimana dia bisa bertahan dengan beban seperti itu? Kecepatan jatuhnya semakin cepat. Ketika masih lebih dari 10 kaki dari tanah, kaki Yang Kai tiba-tiba menendang ke samping, dengan bantuan kekuatan pantulan ini. Xia Ningxiang kemudian jatuh dengan ringan di sampingnya. Tingginya 30 kaki, dia melompat turun dengan kekuatan 4 tingkat wilayah Kaiyuan. Dia hanya meminjam kekuatan sekali. Sungguh suatu keajaiban dia bisa mendarat dengan selamat. Xia Ningxiang berpura-pura melihat sekeliling dan berkata, hari ini adalah hari pertama dari hari kelima, dan 2 hari lagi adalah hari ketujuh dari hari ketujuh. Aku ingin mengaturnya di lembah ini terlebih dahulu. Kakak seperguruan, tunggu aku di sini. Tidak ada bahaya di sini. Xia Ningxiang baru saja keluar dan menegur. Aku harus mengaturnya untuk waktu yang lama, kamu tidak boleh berlarian, atau aku tidak dapat menemukanmu. Yang Kai menganggukkan. Meskipun Xia Ningxiang berkata bahwa tidak ada bahaya di sini, tidak ada kesalahan berhati-hati. Setelah menyelidiki, tidak ada bahaya di lembah. Sampai sore, Xia Ningxiang kembali ke Yang Kai. Saya akan beristirahat dulu. Saat tengah malam nanti, tempat berkumpulnya 9 Yin akan mengumpulkan Yin Qi. Mulai saat itu, hingga matahari terbit, kita harus menemukan embun Yuan 9 Yin, dan kemudian mengambilnya kembali. Jika kita melewatkan jam tersebut, ia akan bersembunyi lagi. Di sisi lembah, beberapa mil jauhnya, geng pertempuran berdarah dan orang-orang dari geng angin dan hujan satu persatu beristirahat di situ. Kali ini, saya mengikuti Yang Kai dan Xia Ningxiang ke pegunungan Heifeng, tetapi saya benar-benar menderita. Awalnya ada 17 dan 18 orang, tetapi hanya 13 yang tersisa di sini. Semua yang lain telah terbunuh di bawah serangan monster. Masih ada 7 orang di sekte perang berdarah. Salah satu dari mereka kehilangan seorang master dari tingkat Lihe. 3 lingkungan Lihe yang tersisa terluka sampai batas tertentu. Bahkan Wen Fei Chen dan dadanya memiliki noda darah sepanjang 1 kaki. 2 murid lingkungan dinamis Qi yang tersisa juga kelelahan. Hanya ada 6 karakter kecil yang tersisa. Di antara semua orang yang hadir, satu-satunya yang masih utuh adalah Long Hui. Dia memiliki identitas khusus. Setiap kali pertempuran terjadi, dia dilindungi. Setelah beberapa hari mengejar
Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka tiba di tempat tujuan, mereka tampaknya tidak dapat memulai dengan apa yang mereka cari. Tuan Long, jika Anda dapat menanggungnya lagi, Wen tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Long Hui sedikit tidak sabar. Itulah yang dikatakan Wen Fei Chen ketika dia berada di kota kecil terakhir kali. Tapi itu tidak baik, dia terlalu bersemangat. Setelah memikirkannya, Long Hui hanya bisa berkata, kita akan menunggu paling lama 2 hari. Jika mereka tidak bergerak dalam 2 hari, kita akan mulai. Wen Fei Chen mengangguk. Kembali ke Yang Kai. Terima kasih dan Yang Kai mengeluarkan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Ini akan menjadi Zishi dalam beberapa saat. Pada saat itu, lembah akan penuh dengan Yin Qi. Jangan tinggalkan aku terlalu jauh, keadaanmu tidak tinggi, vitalitasmu terbatas dan kau tidak mampu untuk menghabiskannya. Xia Ningxiang menegur dengan sungguh-sungguh. Yang Kai mengangguk. Mereka berbicara sebentar, dan tiba-tiba sesuatu terjadi di lembah. Lembah itu tiba-tiba terdengar embusan angin bersiul. Dengan naiknya angin Yin yang tiba-tiba, hawa dingin naik dari tanah, dan Yang Jue milik Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk keluar. Adik seperguruan. Xia Ningxiang tiba-tiba menarik Yang Kai dan menariknya ke sampingnya. Kemudian dia mengeluarkan liontin giok ungu dan menjepitnya di tangannya. Bersandarlah padaku, jangan pergi terlalu jauh. Liontin giok ini dapat menahan invasi Yin Qi. Xia Ningxiang menjelaskan. Yang Kai terkejut. Gelang di pergelangan tangan saudari seperguruan itu adalah harta karun rahasia, dan liontin giok yang dia keluarkan juga merupakan harta karun rahasia. Untuk apa kamu menatapku? Xia Ningxiang tampak merah. Yang Kai tertegun, baru menyadari ada yang tidak beres. Vitalitasmu sangat berharga, tidak boleh disia-siakan di sini. Hanya bisa digunakan untuk mengambil embun 9 yin. Xia Ningxiang mencoba mengalihkan perhatiannya dari suhu tubuh Yang Kai. Semakin dia berpikir demikian, semakin jelas perasaannya. Sekarang baru tahap awal. Ketika Zishi datang, seluruh lembah akan mengumpulkan Yin Qi yang kuat. Kakak seperguruan, jangan tinggalkan aku, atau konsekuensinya akan menjadi bencana. Yang Kai mengangguk sedikit. Tubuh Xia Ningxiang semakin panas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa seperti tertusuk duri di punggungnya. Dia yakin bahwa dia dapat menahan invasi Yin Qi. Bagaimanapun, Yang Qi miliknya yang sebenarnya adalah pembunuh Yin Qi. Bahkan jika dia mengonsumsinya, dia tidak akan mengonsumsi banyak. Di sisi lain, orang-orang dari geng perang darah telah memperhatikan pergerakan di sini, dan mereka semua bergegas datang ke sini. Melihat bagian bawah gelombang Yin Qi, Wen Fei Chen seolah berpikir. Long Hui berkata, Tuan Wen, apakah mereka mendapatkannya? Selama Yang Kai dan Xia Ningxiang berhasil, mereka dapat keluar tanpa keraguan. Wen Fei Chen tidak segera menjawab. Dia masih melihat ke bawah dengan hati-hati. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang lembah di bawah ini. Hanya saja wawasan dan pengalaman Wen Fei Chen tidak dapat mengatakannya. Sebelum Wen Fei Chen selesai berbicara, Long Hui menyela dengan tidak sabar. Belum terlambat untuk mengambil harta karun itu setelah berurusan dengan mereka. Wen Fei Chen menghela napas dan mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan. Geng pertempuran berdarah dan geng angin dan hujan membuat terlalu banyak suara. Yang Kai dan Xia Ningxiang mendengarkan dengan jelas. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak musuh di belakang mereka. Pelacakan Wen Fei Chen cukup bagus. Meskipun Xia Ningxiang memiliki puncak keadaan pemisahan dan penyatuan kembali, dia tidak dapat mendeteksi pergerakan tempat itu terlalu jauh dan rencana Wen Fei Chen secara alami lancar. Bagaimana mungkin ada orang lain yang datang ke sini? Dengan kata lain, mereka yang datang tidak jauh dari sini, entah sedang berada di dekat sini saat ini atau mereka memang sudah berencana untuk mengikuti sampai ke sini. Ini adalah bagian dalam Gunung Heifeng. Jika orang-orang ini benar-benar hanya pergi ke gunung untuk berburu obat dan membunuh monster, mereka tidak mungkin membawa orang dengan kekuatan yang terlalu rendah, juga tidak mungkin ada begitu banyak orang yang bekerja sama. Mungkin ada masalah. Yang Kai menyadari ada sesuatu yang salah, mari kita hindari dulu. Xia Ningxiang mengangguk. Dan kemudian sesosok tiba-tiba muncul di depan 2 orang yang berjarak lebih dari 10 kaki. Angin telapak tangan yang membelah datang dan menghentikan langkah Yang Kai. Yang Kai dan Xia Ningxiang terkejut melihat betapa kuatnya mereka. Sebelum memahami maksud sebenarnya dari geng itu, Wen Fei Chen pertama kali datang ke sini untuk menghentikan Yang Kai dan Xia Ningxiang. Yang Kai sedang mencari jalan keluar. Namun, dia menemukan bahwa pria paruh baya di depannya begitu kuat sehingga dia berdiri di sana dan tampaknya menghalangi semua jalan mundurnya.
Pria ini adalah penguasa alam Zenyuan. Jangan bertindak gegabah. Xia Ningxiang berbisik kepada Yang Kai. Yuan Jing sejati. Yang Kai perlahan menarik napas dan menekan kegugupan di hatinya. Setelah beberapa saat, sekelompok orang dari geng perang darah dan angin dan hujan akhirnya tiba. Mereka menyebar di sekitar Wen Fei Chen dan menatap Yang Kai dan Xia Ningxiang. Siapa kalian? Yang Kai bertanya. Orang yang akan membunuhmu. Long Hui muncul dari belakang Wen Fei Chen, dengan senyum dingin. Di bawah krisis seperti itu, Yang Kai merenung sejenak dan berkata, kamu punya masalah dengan kami. Sekarang Yang Kai dapat yakin bahwa pihak lain tidak kebetulan datang ke sini. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja ada masalah, kukatakan padamu, aku Long Hui, cucu Long Zaixian, wakil pemimpin geng perang darah, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan menjadi seperti sekarang? Yang Kai terkejut. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan datang mencari masalah kali ini. Ketika dia menyebutkan naga di langit, Yang Kai teringat pada lelaki tua yang ditemuinya di area pertambangan Gang Sangzan terakhir kali. Saat itu, Yang Kai tidak pernah melupakan penghinaan yang ditinggalkan oleh Long. Setelah Long Hui mengatakan ini, Nu Lang juga berkata, Nu Tao adalah saudaraku. Dia menghilang bersama Cheng Xiaofeng. Aku bertanya padamu, apakah kamu ada hubungannya dengan hilangnya mereka? Kali ini, dia sendiri yang melibatkan Xia Ningxiang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yang Kai tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, bahkan ekspresinya sangat polos. Dia mengulurkan tangan dan berbisik, kamu tidak perlu khawatir tentangku nanti. Kamu dapat menemukan kesempatan untuk pergi sendiri. Karena itu adalah masalah mereka sendiri, kita tidak dapat membiarkan Xia Ningxiang ikut menderita. Long Hui tertawa. Mau pergi? Tidak semudah itu, Yang Kai, kau pasti akan mati hari ini. Mengenai gadis kecil di belakangmu, itu hanya akan menjadi mainan kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya sekarang. Aku akan membiarkannya mati saat aku sudah lelah. Pada saat yang sama, sebuah genggaman tangan dari belakang, sebuah genggaman tangan di lengan Xia Ningxiang, di bawah tatapannya yang terkejut, mencoba untuk melemparkannya agar terbang keluar. Wen Fei Chen tersenyum dingin, dia tiba-tiba muncul di belakang Xia Ningxiang dan memukul punggungnya dengan telapak tangan.